Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Alfasya, NIM 202033200. Pada video kali ini saya akan menjawab soal uji kompetensi 1 keterampilan berbahasa Indonesia. Berikut adalah jawaban dari saya. Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan yaitu 1. Kurangnya minat baca. Yang kedua, kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, penguasaan kosakata yang kurang. Yang keempat adalah kelalaian. Nah, contoh ejaan yang sering muncul yaitu ini yang sering saya temui di jalan ya. Yang pertama yaitu penulisan jalan raya yang sering disingkat. Contohnya itu berada di nama SD negeri. Terus yang kedua itu kesalahan penempatan tanda baca yang kurang tepat. Yang ketiga, penulisan kata yang kurang baku. Contoh setiap hari ditulis setiap hari. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan. Jelaskan dan berikan contohnya. Penjelasan saya, langkah-langkahnya yaitu membedakan kutipan langsung dan tidak langsung yaitu 1. Kita harus menyalin artikel yang akan dikutip. Yang kedua, nama penulis diletakkan di depan, lalu tahun pembuatan artikel dan halaman artikel. Yang ketiga, jika kutipan langsung itu sudah jadi seperti artikel yang asli, namun tahun halaman jurnal dipindah. Kutipan tidak langsung itu langsung merangkai tanpa mengurangi makna dari kutipan langsung. Nah, ini adalah contoh kutipan langsung. Contohnya yaitu menurut Adiba Arif, tahunnya dulu, baru halamannya, lalu tulis menjelaskan penggunaan pestisida adalah suatu bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan hama. Nah, kalau contoh kutipan tidak langsung itu tanpa mengubah aslinya, yaitu Adiba Arif langsung tahunnya menjelaskan penggunaan pestisida adalah suatu bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan hama. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah sebuah tulisan di mana berisi penjelasan tentang kisah seseorang. Contohnya, Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Nah, untuk bibliografi sendiri adalah sebuah daftar yang berisi judul, artikel-artikel, dan bahan penerbitan lainnya. Contoh itu seperti penulisan daftar pustaka yaitu Ibeng Pranama, AN 1985, Bintang Nusantara, Jakarta, Gramedia, Dikbud 1989, Kisah Seorang Pelajar, Jakarta, 2 Balai Pustaka. Nah, pertanyaan yang keempat, apa perbedaan antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu yang ditujukan. Contohnya yaitu kegiatan itu akan dimulai pukul 7.00. Sedangkan kata jam biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah satuan waktu. Contoh, saya tidur 7 jam sehari. Oke, pertanyaan yang kelima,
Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawaban saya yaitu bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa adalah seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa yaitu melalui sistem tersebut bahasa dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia untuk alat komunikasi. Pertanyaan yang keenam yaitu mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Nah, tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, memisah unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar yaitu aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Nah, kalau contoh yang salah itu aku hanya membawa buku, tas, dan itu enggak dikasih koma lalu langsung pensil. Contoh yang kedua, memisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar itu karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang salah, adik tidak mau sekolah lagi, karena diajak oleh teman-temannya. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang salah yaitu dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Yang keempat itu ada tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh yang benar yaitu kalau diundang, saya akan datang. Contoh yang salah, karena baik hati dia, mempunyai banyak teman. Yang kelima itu tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh yang benar yaitu kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini, komanya itu berada di kata nenek saya, langsung tanda petik ya. Untuk contoh yang salah yaitu kata nenek saya itu tidak ada komanya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Oke, pertanyaan yang ketujuh yaitu apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Secara garis besar, perbedaan keduanya dapat ditenggarai melalui kata sebelum dan sesudahnya. Bila memuat perincian, maka kita menggunakan titik koma, sementara untuk titik 2 penggunaannya lebih beragam. Contoh tanda titik 2 dialog dalam naskah drama. Tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesudah nama yang menunjukkan contoh atau perilaku dalam percakapan. Contohnya, Malin, siapa kau? Aku tidak kenal. Aku ibumu, Malin. Malin, tidak, kau pasti bohong. Ibuku sudah lama meninggal. Aku tidak punya ibu. Akhir pernyataan diikuti perincian tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Namun titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, jika membeli buah titik 2 apel, pisang, salak, dan durian. Contoh tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Untuk pertanyaan yang nomor 8 yaitu jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawaban saya, ada beberapa penyebab dari seorang masih salah atau kurang tepat dalam penggunaan huruf miring. Secara umum ada 2 penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan huruf miring. 2 hal penyebabnya adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya pemahaman. Yang kedua, kesalahan penulisan. Oke, contoh 1. Kesalahan penulisan judul. Kesalahan penulisan judul buku, majalah,
artikel, puisi, dan sebagainya. Contohnya yaitu sebagai berikut. Analisis statistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Djoko Pinurbo. Pada contoh judul di atas terdapat kesalahan yaitu judul puisi tidak dicetak miring. Aturan kaidah dalam bahasa Indonesia mengharuskan judul atau puisi tersebut dicetak miring. Judul yang benar adalah analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Djoko Pinurbo. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu kesalahan penulisan dalam menegaskan atau pengkhususan bagian huruf kata dan lain sebagainya. Kesalahan penulisan dalam menegaskan atau pengkhususan huruf kata dan sebagainya dalam kalimat, contohnya peraturan di tempat ini sudah jelas, dilarang berbicara keras. Pada contoh di atas terdapat kesalahan yaitu penegasan tidak dicetak miring. Aturan atau kaidah dalam bahasa Indonesia, penegasan yang berupa huruf kata dan sebagainya ditulis miring. Oleh karena itu, kalimat yang benar adalah peraturan di tempat ini sudah jelas, lalu dicetak miring yaitu dilarang berbicara keras. Nah, pertanyaan 9 yaitu jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Yang pertama, kesalahan penulisan kata terjadi dengan hilangnya vokal dan konsonan. Data pertama hingga data ketiga adalah hilangnya vokal A di antara sebuah kata yang ditulis. Data ke-1, vokal A hilang antara huruf konsonan P dan T pada kata dapat yang ditemukan dalam kalimat saya dapat naik sepeda motor, tapi di PAT nggak ada A-nya. Yang kedua, vokal A hilang antara huruf konsonan G dan L. Ada kata mengalami yang ditemukan dalam kalimat saya mengalami cedera serius, itu kehilangan huruf vokal A. Yang ketiga, vokal A hilang antara huruf konsonan N dan S pada kata kepanasan yang ditemukan dalam kalimat mereka tidak kepanasan, kurang A. Demikian itulah jawaban uji kompetensi 1 dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.